Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nata Arisna, guru dari SMP Negeri 8 Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari ini, Kamis 27 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022 dengan materi Sejarah Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan pada Masa Umayyah. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk kedepannya agar video pembelajaran yang saya buat bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali melaksanakan pembelajaran kita yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasanya silakan satu orang pimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, kita mulai pelajaran karena kita berdoa dan masing-masing doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma
Firdanti, Ferdi Firman Soleh, Indra Julmin, Hadir. Rafli Aziz, Mareta, Muhammad Guntur, Muhammad Arfan, Hadir. Muhammad Nizar, Muhammad Ridwan, Hadir. Muhammad Siddiq, Naufal, Hadir. Banyak yang sakit ya. Rehanu Arif, Reski Aryo, Rianti, ada ya. Risdayanti, Romansyah, Sakina, Serina, Fani, ada. Wisnu, Yemi, Saskia. Bagi yang sakit, mari kita doakan semoga bisa diberi kesembuhan secepatnya agar bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum Ibu memasuki materi, ya, Ibu mau tes konsentrasinya dulu, ya. Ketika Ibu bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Ketika Ibu bilang siang, tepuknya 2 kali. Ketika Ibu bilang malam, gosok bunyi. Oke, ya, Ibu tes dulu. Siapkan konsentrasinya. Pagi, siang, malam. Siang, pagi, malam. Konsentrasi sekali lagi. Malam, siang, pagi, siang, pagi, malam. Nah, oke, berarti ada yang masih kurang konsentrasi. Selanjutnya kita akan memasuki materi pembelajaran kita. Kita lanjutkan materi sebelumnya, ya, materi sebelumnya yaitu tentang apa kemarin? Ada yang masih ingat materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang sholat sunat, munfarid dan berjamaah, ya. Nah, sekarang kita akan memasuki materi yang kedua, yang selanjutnya di bab 6, ya. Silahkan dilihat nanti di bukunya ada di bab 6. Sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Nah, ada yang pernah mendengar atau mungkin pernah di SD-nya membaca kisah tentang pemerintahan Umayyah atau biasa dikenal Bani Umayyah? Belum? Di SD kelas 6 itu ada materi. Yaitu sebuah pemerintahan setelah pemerintahan sahabat Nabi, ya. Nah, untuk kompetensi dasar atau hal-hal yang akan kita pahami di materi bab 6 ini, yang pertama itu meyakini bahwa pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah sebagai bukti nyata agama Islam dilaksanakan dengan benar. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku tekun sebagai implementasi dalam meneladani ilmuwan pada masa Bani Umayyah. Kemudian yang ketiga, memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Yang keempat, menyajikan rangkaian sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Jadi sekilas kita bisa memahami pemerintahan atau masa Bani Umayyah ini masa kejayaannya Islam. Ya, karena di masa itu ilmu pengetahuan itu sangat maju. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, meningkatkan keyakinan agama Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan. Ya, yang kita tahu Nabi atau Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada kita untuk selalu menuntut ilmu. Ya, jangan
Kemudian yang kelima, menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Yang keenam, menyimpulkan penyebab dari runtuhnya pemerintahan Bani Umayyah. Yang ketujuh, memaparkan data dan informasi mengenai bukti-bukti sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Kemudian yang kedelapan, mempresentasikan atau nanti menyampaikan hasil dari diskusi kalian mengenai karya dan kiprah tokoh-tokoh ilmuwan Muslim pada masa Umayyad. Nah, bagaimanakah sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah? Mari kita lihat ya. Ibu punya satu video, ya. Silakan disimak dengan baik. Dinasti Bani Umayyah merupakan kekhalifahan pertama yang berdiri setelah masa Khulafa ar-Rasyidin. Pendiri dan khalifah pertama dinasti Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan atau Muawiyah I yang menjadi gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Asal-usul nama dinasti Bani Umayyah berasal dari nama kakek buyut Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay. Pemerintahan Bani Umayyah berlangsung selama 91 tahun. Lalu, bagaimana awal mula terbentuknya dinasti Bani Umayyah? Bermula di masa pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Utsman bin Affan. Utsman memimpin selama 12 tahun lamanya. Di awal kepemimpinannya, tepatnya 6 tahun pertama, umat Islam sempat mengalami era makmur dan sejahtera tanpa perpecahan dan perselisihan. Kemudian 6 tahun terakhir, mulailah timbul fitnah dan kekacauan yang sekaligus awal pemberontakan atas kepemimpinannya. Utsman dituduh nepotisme dan menyalahi aturan kepemimpinan. Saat itu beberapa wilayah kacau balau. Utsman memerintahkan agar para gubernur mendengar dan memenuhi tuntutan pemberontak yang masih dinilai wajar selama tidak melanggar syariat Islam. Meski fitnah sudah berhasil untuk tetap menghadapinya dengan tenang tanpa kekerasan, sayangnya pendekatan penuh kesabaran para Utsman itu tak mampu membendung cepatnya persebaran fitnah hingga berujung gerakan makar. Telusur demi telusur, ternyata tuduhan itu bermula dari Abdullah bin Sabah, pria keturunan Yahudi yang baru berislam. Ia bahkan menyebarkan narasi adu domba. Ia mengatakan Rasulullah sebenarnya mewasiatkan kepemimpinan Islam kepada Ali bin Abi Thalib, bukan Utsman bin Affan. Hingga suatu hari, Utsman kemudian dibunuh oleh para demonstran yang mendukung rumahnya. Di tengah kekacauan tersebut, Khalifah Ali bin Abi Thalib kemudian dibayar menggantikan Utsman bin Affan. Di awal pemerintahannya, Ali bin Abi Thalib berusaha mendinginkan pemberontakan yang pernah ada pada masa Utsman dengan cara menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman menarik hibah tanah dan memilih untuk menunda qisas kepada pembunuh Utsman. Namun, kebijakan-kebijakan yang diterapkan Ali bin Abi Thalib tidak disepakati beberapa pihak. Muawiyah bin Abi Sufyan yang tak lain adalah kerabat dekat dari Utsman bin Affan sendiri menuntut menyegerakan keadilan atas pembunuhan Utsman. Muawiyah mendesak Ali agar segera menerapkan qisas bagi pembunuh Utsman yang diketahui berlindung di belakang Ali bin Abi Thalib sendiri. Sementara Ali berijtihad untuk menenangkan keadaan terlebih dahulu di awal kepemimpinannya. Qisas diterapkan setelah kondisi tenang. Perbedaan dalam berijtihad inilah yang kemudian tidak menemui titik damai hingga akhirnya perang saudara pun berkecamuk, perang Jamal dan perang Siffin. Perang Jamal atau dikenal juga dengan sebutan pertempuran Basrah
adalah perang antara kubu Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan kubu Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang ini sendiri terjadi di daerah Basra, Irak pada tahun 656 Masehi. Perang ini terjadi tak lain karena tuntutan Aisyah untuk menegakkan keadilan atas pembunuhan Utsman bin Affan. Setelah pemberontakan itu padam, Ali bergerak dari Kufah ke Damaskus pada tahun 657 Masehi. Pasukannya kemudian bertemu dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan di Siffin. Keduanya bertempur dan dikenal dengan nama Perang Siffin. Perang ini dilatar belakangi karena alasan serupa, menuntut kisos untuk pembunuh Utsman. Di mata Muawiyah, Ali bin Abi Thalib telah bertindak tidak adil atas terbunuhnya Utsman. Muawiyah mengajak Ali agar kembali kepada hukum Allah. Perang ini berakhir dengan tahkim atau arbitrase atau penyelesaian perkara, tapi tak menyelesaikan masalah. Bahkan menyebabkan munculnya golongan ketiga, yakni Khawarij atau orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Umat saat itu terpecah menjadi 3 golongan, yakni yang pertama Muawiyah, kedua Syiah, pengikut Allah bin Sabat yang menyusup di barisan pertama Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga Khawarij, orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Perpecahan kubu Ali ini menyebabkan tentara Ali makin lemah, hingga pada 20 Ramadan 40 Hijriah atau tepat pada 660 Masehi, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdullah bin Hujam, pria yang merupakan anggota Khawarij. Setelah peristiwa terbunuhnya Ali, Khilafah Ar-Rasyidin resmi berakhir. Pasca meninggalnya Ali bin Abi Thalib, orang-orang kemudian membayar Hasan bin Ali. Namun, Hasan lebih memilih untuk menyerahkan kekhalifahan ini kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia memiliki alasan sendiri, mempercayakan jabatan khalifah pada Muawiyah, yaitu mendamaikan kaum muslimin yang saat itu sedang dilanda bermacam fitnah dan perpecahan semenjak terbunuhnya Utsman hingga perwalayan kepemimpinan Ali. Hasan memilih berdamai dengan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka berdirilah dinasti Bani Umayyah. Berdirinya dinasti Bani Umayyah dimulai dari sebuah peristiwa penting dalam sejarah umat, yaitu An-Jama'ah atau Tahun Persatuan, yakni perdamaian antara kedua kubu. Peristiwa ini ditandai dengan prosesi penyerahan kekuasaan dari Hasan kepada Muawiyah I di Kufah. Dengan demikian dimulailah kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Bani Umayyah kemudian mengubah sistem pemerintahan menjadi monarki atau sistem pemerintahan berbentuk kerajaan. Bagaimana? Itu sedikit mengenai sejarah munculnya pemerintahan Bani Umayyah. Ya, jadi Bani Umayyah itu muncul setelah runtuhnya kekuasaan pemerintahan Khulafaur Rasyidin atau para sahabat Nabi. Ya, karena berbagai macam perselisihan, ya, sampai dengan pembunuhan, hingga akhirnya membuat hancurnya pemerintahan pada masa Kawasan Anda, ya kan? Oke, stop dulu. Tadi kita sudah menyimak bersama video mengenai sejarah lahirnya pemerintahan Bani Umayyah. Ya, semoga siswa semua bisa menyimak dengan seksama dan memahami mengenai sejarah munculnya pemerintahan Bani Umayyah. Selanjutnya, kalian silakan
Silakan dibaca dulu, dipahami. Nah, sudah disimak, sudah dibaca materi tentang sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Nah, baik, sekarang Ibu akan membagi kelompok, ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Nanti Ibu akan bagikan bahan yang akan kita diskusikan. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Baik, setelah kita menyimak video dan membaca materi mengenai pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah atau pemerintahan Umayyah, sekarang kita akan berdiskusi kelompok, ya, mengenai beberapa hal berikut ini. Ibu akan bagikan materinya. Silakan nanti didiskusikan. Jangan lupa ditulis namanya di dalam kelompoknya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya dari sana, ya. 1, 2, 3, 4. Kelompoknya, ya. 1, 2, 3, 4. Silakan ditulis nama-namanya. Tiga. Ya, silakan dibaca apa yang mau didiskusikan di situ, kemudian dibuat jawabannya di bawah bagian bawah. Didiskusikan. Mengenai yang pertama, kisah mana yang mengaruhkan dari sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah yang sudah kalian baca, yang sudah kalian simak dari video tadi, ya? Di bagian mana? Kemudian yang kedua, yang memprihatinkan dalam sejarahnya tadi, yang mana yang menurut kamu memprihatinkan? Silakan diceritakan di situ. Didiskusikan sama temannya, karena tadi sama-sama sudah menyimak dan sama-sama sudah membaca materinya, ya. Silakan dikerjakan.
Ibu-ibu, yang ini soalnya dijawab satu-satu, Pak Bu. Iya, satu-satu. Yang mengharapkan menurut kelompok kalian yang mana? Di bagian mana tadi? Akan ditulis, disampaikan di kertasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelompok nama Cipitim, dengan anggota Berdi, Adrian, Abdul, Wisnu, Rafli. Hasil diskusi kami: 1. Pembunuhnya Utsman bin Affan dan tumbangnya dinasti Bani Umayyah oleh dinasti Abbasiyah. 2. Tumbangnya dinasti Umayyah diikuti dengan pembunuhan besar-besaran oleh Abbasiyah. 3. Pesatnya ilmu pengetahuan, banyaknya ilmu muslim, berdirinya universitas. 4. Dinasti Umayyah ditumbangkan dinasti Abbasiyah oleh seorang pemimpin spiritual yang diikuti sebagai khalifah dan wilayah umat. Besarnya perkembangan ilmu pengetahuan pada masa itu. Sekian diskusi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita akan membuat kesimpulan mengenai pembelajaran kita hari ini mengenai pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama, pemerintahan Umayyah mengalami 2 periode.
amir yang ke-9 yaitu Hakam Al-Muntasir. Kemudian yang ke-7, pada masa pemerintahan Bani Umayyah, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat berarti. Adapun ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat itu adalah ilmu kimia, kedokteran, sejarah, bahasa, dan sastra. Demikian kesimpulan kita pada hari ini. Tadi sudah masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang Ibu akan melaksanakan pretest atau soal latihan untuk masing-masing siswa. Ibu akan bagikan, silakan dijawab. Nanti di akhir akan Ibu minta kembali untuk ditentukan. Baik, karena materinya sudah selesai, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Satu orang pimpin untuk berdoa. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada salah di dalam menyampaikan pembelajaran, Ibu mohon maaf. Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.